Jangan lupa di like dan subscribe ya. Baiklah, kita akan siapkan hati kita dan kita akan masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan buat kita semua, kita boleh sehat kuat hingga sampai saat pagi hari ini. Saya percaya semuanya ini karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita semua. Kita ada hingga sampai saat ini, kita boleh bernafas. Itu sangat kebaikan Tuhan yang luar biasa yang Dia boleh beri bagi kita semua pada saat pagi hari ini. Kita angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya.
hidup kami. Sepanjang minggu sudah kami lalui dengan berkat Tuhan di dalam hidup kami Bapak. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena ini yang dapat kami berikan kepada Tuhan. Karena kami ini Tuhan memiliki kelemahan ya Bapak. Biarlah Engkau selalu menguatkan hidup kami Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang mencekam pada saat sekarang ini Tuhan, kami hanya datang kepadamu Bapa. Kami hanya mengandalkan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kuasa-Mu lebih besar. Engkau dapat mengalahkan segala kuasa-kuasa iblis yang ada di bumi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir pada saat ini. Dimanapun kami yang ada Tuhan, kuasa Roh-Mu ada bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami hanya taruh di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau bertata di dalam ibadah kami pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami. Kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita angkat pujian pusanjung pada tempat ini karena kita percaya hanya Yesuslah yang kita perlu tinggikan, hanya Yesus yang kita agung-agungkan dan kita sanjung di tengah-tengah dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya.
kami yang ajaib, Allah kami yang dahsyat, yang penuh dengan keajaiban dan kuasa yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami. Oh haleluya. Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kurindu sabda-Mu, kurindu firman-Mu. Saya juga sama bangkit beri kita angkat pujian. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kurindu sabda-Mu, kurindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu kepada kami berserah. Lagi kurindu sabda-Mu, kurindu sabda-Mu, kurindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu kepada kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi Allah yang benar. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Kurindu menikmati sabda. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah. Haleluya. Roh Kudus urapi Allah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Kurindu menikmati sabda. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah. Haleluya. Roh Kudus urapi Allah. Berfirmanlah, kita dalam firman Allah. Haleluya. Kurindu menikmati sabda. Kurindu menikmati sabda. Sama doa di dalam doa firman Allah. Amin. Puji Tuhan. Setiap hati dan pikiran kami biasa boleh tunduk melakukan firman-Mu, belajar melakukan firman-Mu, dalam firman-Mu boleh menuntun langkah kehidupan kami agar kami biasa boleh percaya, bersabar, dan berserah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu yang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih kepada hamba-Mu.
Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, baik yang berada pagi ini, seberapa kita yang ada, bahkan yang menyaksikan melalui tayangan, baik di Facebook. Biarlah berita firman Allah ini mendapat bagian yang kekal di dalam kehidupan kita. Sebab itu, dengan keadaan kita seperti ini, dan kita dapat mempergunakan waktu yang indah pada minggu ini, baik yang mereka beribadah di rumah, bahkan kita yang ada di tempat ini, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab itu pagi hari ini saya ingin kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 25 ayat yang ke-26. Maksud kami Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dan 26. Bangkit berdiri untuk menghormati firman Allah. Saya akan membacakan dua ayat ini. Sekali lagi, Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ayat yang ke-26. "Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Mau berkata amin? Silakan dulu. Jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang ada di tempat ini, baik yang menyaksikan tayangan ini di rumah atau di tempat-tempat yang lain, saya berikan topik Yesus sumber kehidupan. Kalau beberapa minggu yang lalu kita berbicara tentang fakta Yesus itu mati dan bangkit, dan yang tidak terbantahkan dengan alasan-alasan yang sudah dikemukakan di dalam pemberitaan firman Tuhan, dan sekarang ini Yesus sumber kehidupan. Yesus sumber kehidupan ini, ayat ini muncul yang kita baca tadi, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepada Yesus," dia katakan di sini, "tidak akan mati selama-lamanya." Dan dia berikan pertanyaan, "Percayakah engkau akan hal ini?" Atau hal ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, peristiwa ini adalah peristiwa di kala Lazarus itu meninggal. Lazarus adalah sahabat daripada Yesus, di mana Lazarus ini memiliki saudara, yaitu Marta dan Maria. Itu Yesus tidak ada bersama mereka. Lazarus sakit. Bukannya Yesus tidak tahu, dia tahu bahwa Lazarus itu sakit.
tapi dia berlama-lama dan akhirnya keadaannya kritis. Lazarus meninggal dan kemudian Yesus datang menemui mereka dan mereka katakan Lazarus sudah meninggal. Dan kemudian Marta itu datang kepadanya dan mengatakan hal itu. Kemudian Yesus memberikan jawaban, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Yesus, katanya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Marta memang memberikan jawaban, dia percaya, tetapi percaya tentang hal yang akan datang di mana nanti Lazarus ini akan bangkit. Tapi Yesus katakan sekarang ini dia akan bangkitkan. Dan itu peristiwa terjadi betul. Yesus mengatakan, "Hai Lazarus, keluarlah engkau." Lazarus bangkit. Nah, ini sedikit latar belakang daripada pembacaan kita ini. Dengan demikian, setelah peristiwa itu berlalu, datanglah kepada Yesus. Dia dianiaya, kemudian dia disalib, kemudian dia dikuburkan 3 hari dan dia bangkit. Dan kita sudah merayakan kebangkitan itu pada hari Paskah. Dan kemudian setelah itu Yesus memang benar bangkit, tidak terbantahkan karena ada banyak saksi. Nah, sekarang ini karena Yesus itu sudah bangkit, adakah makna kebangkitan Yesus itu? Adakah makna dari peristiwa tersebut? Sebab kalau tidak ada jawaban tentang makna daripada kebangkitan Kristus, maka sia-sialah penurutan kita kepada Yesus karena tidak bermakna. Tidak ada hal-hal yang akan kita miliki melalui kebangkitan Yesus tersebut. Sebenarnya ada banyak ayat-ayat yang menunjukkan dan menulis tentang makna daripada kebangkitan Kristus. Tetapi pada saat ini, pada pagi hari ini, saya hanya mengambil beberapa ayat sebagai contoh tentang makna kebangkitan Kristus, sehingga kita sebagai umat-umat Tuhan tidak sia-sia mengiringi Kristus, tidak sia-sia kita mengambil Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak sia-sia iman kita tujukan kepada Yesus Kristus yang disalib, dikuburkan, kemudian bangkit. Itu tidak sia-sia. Sebab itu kita akan melihat makna kebangkitan Yesus itu. Apa saja makna kebangkitan Yesus itu? Pertama, iman kita akan dikokohkan sehingga kita akan mengetahui siapa sebenarnya Yesus yang memiliki kekuatan, yang memiliki kuasa, yang memiliki kemampuan untuk bangkit dari antara orang mati. Siapakah orang ini? Kita sudah melihat di mana di dalam pembacaan kita yang kita sudah baca tadi, Yesus sendiri mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Jadi barang siapa percaya kepada Yesus Kristus,
dia akan hidup walaupun sudah mati. Oh, siapa orang yang seperti ini? Siapa dia sebenarnya? Bahkan bukan kehidupan yang ada di dunia ini kemudian dan mati dia sanggup membangkitkan seperti Lazarus. Tetapi di sini dia menunjukkan tentang kehidupan yang akan datang. Sebab itu dia katakan, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepada Yesus Kristus itu tidak akan mati. Yang artinya dia tidak akan mati kekal. Dia tidak akan mati selama-lamanya atau mati kekal. Percayakah kita kepada dia? Nah, tentang percaya ini kepada dia, siapa sebenarnya dia? Kita tahu bahwa yang sanggup membangkitkan dan menghidupkan orang itu kekal selama-lamanya hanyalah Tuhan. Tidak ada seorang nabi pun di dunia ini yang dapat memberikan kehidupan kekal bagi umat yang percaya kepadanya. Hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi jawaban yang pertama ini, dengan kebangkitan Kristus dan apa yang Yesus katakan kalau percaya kepadanya dia akan hidup kekal, menunjukkan keilahiannya. Sebenarnya ada banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan keilahiannya, tapi mungkin tidak dapat dibicarakan di sini. Dan mungkin nanti ada sesi-sesi yang khusus kita membicarakan, mulai ayat yang menunjukkan dia adalah Tuhan dari perjanjian lama, dan kemudian dia adalah Tuhan di perjanjian baru. Tapi itu nanti sesi-sesi berikutnya. Dan kita lihat bahwa dia adalah Allah yang tadinya dia memberikan hidup yang kekal, berarti menunjuk bahwa dia Allah. Jadi dengan kebangkitannya ini kita bersyukur karena kita akan memiliki kehidupan kekal. Dan kita lihat poin kedua yang menunjukkan bahwa dia Allah melalui pengakuan dari seorang murid yang bernama Thomas. Thomas ini adalah murid Kristus yang tidak hadir pada pertemuan di mana murid-murid berkumpul sesudah Yesus bangkit. Kemudian dia datang, kemudian murid-murid yang lain berkata, kami sudah melihat Yesus. Tetapi Thomas jawab, aku tidak percaya. Sebelum dia menusukkan jarinya, katanya, di bekas paku, baik di tangan, di kaki maupun di lambung, itu bekas paku, artinya bolong. Jadi dengan kebangkitan Yesus pasti tanda-tanda itu, bolong itu masih ada. Kemudian tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka dengan ciri khasnya, damai sejahtera bagi kamu. Jadi kemudian Yesus berkata kepada Thomas di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-27, dia berkata, atau Yesus berkata begini, taruhlah jarimu di sini. Nah, artinya di lubang itu, dan lihatlah. Jadi dia suruh Thomas itu melihat
tanganku yang berlubang itu, tangan yang ditusuk paku itu, ulurkanlah tanganmu, artinya mari tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi. Dikatakan Yesus begitu. Dan dia tegaskan, melainkan percaya. Jadi jangan lagi tidak percaya, melainkan percaya. Jadi Tuhan tegas kepada Thomas supaya dia jangan tidak percaya, melainkan percaya. Dengan bukti itu dia harus percaya. Dengan Yesus menunjukkan lubang yang ada di tangannya, di kakinya, bahkan mungkin di lambungnya, dia tunjukkan, ini Thomas, tusukkan jarimu di sini. Terus bagaimana pengakuan Thomas? Di dalam ayat yang ke-28, Thomas menjawab. Perhatikan, Thomas menjawab dia, atau Thomas menjawab Yesus Kristus, ya Tuhanku dan Allahku. Jawab Thomas. Di mana dia mengatakan ya Tuhanku dan Allahku. Jadi di sini kita melihat dengan peristiwa kebangkitan ini membuat Thomas yakin dan percaya dia adalah Tuhan dan dia adalah Allah. Ini kebangkitannya, makna kebangkitannya membuat Thomas percaya bahwa dia Allah. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak mungkin Thomas mengatakan ya Tuhanku dan Allahku. Semua akan lewat seperti itu. Dan tidak ada sejarah kekristenan yang merupakan pemberitaan inti dari kekristenan. Berulang-ulang saya katakan itu merupakan jantung daripada kekristenan. Berita yang harus disampaikan bahwa Yesus lahir dan kemudian dia menderita dan kemudian dia disalibkan, dikuburkan dan bangkit, dan kemudian 40 hari berikutnya dia naik ke sorga. Dan ini berita inti yang tidak boleh kita tutup mulut dan tutup mata akan berita ini. Harus dan harus disampaikan. Sebagaimana Yesus katakan kepada Thomas, melainkan percaya. Jangan kamu tidak percaya, melainkan percaya. Begitu pula dengan pemberitaan ini, supaya orang itu percaya, jangan lagi tidak percaya. Maka kita menjadi pemberita-pemberita fakta, berita yang harus kita beritakan ini, yaitu Yesus bangkit. Dan kemudian makna kebangkitan bahwa dia sebenarnya memang Allah. Luar biasa kebangkitannya ini. Memiliki makna yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga tercipta atau keluar dari mulut Thomas bahwa dia adalah Allah. Dan akhirnya kita juga meyakini bahwa Yesus adalah Allah. Poin berikutnya, apa maknanya kebangkitan Kristus? Iman Kristen. Iman Kristen, sekali lagi, berlandaskan fakta sejarah di mana kita percaya
bahwa kebangkitannya memiliki makna yang dahsyat dan luar biasa, yaitu pengakuan kepada Tuhan. Tetapi makna sejarah menuliskan juga tentang hal itu. Peristiwa-peristiwa baik yang dituliskan oleh Injil, bahwa banyak orang melihat, bahkan kebangkitan Kristus itu ada 500 mata melihat dia. Saksi mata ini merupakan sejarah dan peristiwa-peristiwa yang dilukiskan sebagai riwayat, sebagai sejarah tentang kebangkitan Kristus. Iman kita percaya kepada hal itu karena hal itu sangat membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang sudah bangkit. Dan saudara dapat membaca di dalam Injil sejarahnya sampai pada Kisah Rasul. Saya tidak akan membacakan ayat-ayat itu karena itu begitu panjang sekali. Tetapi sejarah yang tercantum di dalam Injil tentang kebangkitan Kristus, jadi berlandaskan fakta sejarah, kita umat Kristen percaya bahwa Yesus memang benar bangkit dan memberikan makna iman kita kepada peristiwa sejarah. Dan berikutnya, iman Kristen dikuatkan dengan peristiwa-peristiwa sejarah itu. Selanjutnya, poin berikut, atau poin yang terakhir, bahwa dengan kebangkitan Yesus memberikan kemuliaan bagi kita. Coba saudara buka di dalam Efesus 1 ayat 18, 19 dan 20. Ya. Saya akan membacakannya. Efesus 1 ayat 18, 19 dan 20. Ayat 18 saya akan bacakan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan kebangkitan dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Jadi kita yang percaya kepada kebangkitan Kristus memiliki makna yang dahsyat dalam kehidupan kita, di mana kita memiliki satu keyakinan kehebatan kuasanya bagi kita. Kita percaya kekuasaannya yang hebat. Mengapa kita percaya kekuasaannya yang hebat? Karena dialah Allah itu sendiri. Sudah menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Bahkan saudara dan saya sebagai manusia diciptakan oleh Yesus Kristus, karena dia adalah Allah itu sendiri. Jadi kita memiliki kehebatan kuasanya itu dengan pengurapan Roh Kudus yang luar biasa dan dahsyat dan hebat itu diberikannya kepada kita. Mengapa diberikannya kepada kita? Karena dia bangkit. Sekali lagi, karena dia bangkit dari antara orang mati. Hebat kuasanya bagi kita.
dikerjakan di dalam Kristus dengan kebangkitan dia dari antara orang mati. Jadi dikerjakan di dalam Kristus dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Kalau tidak ada kebangkitan, kita tidak akan melihat, meyakini, dan memiliki kuasa yang dahsyat dan luar biasa itu. Itulah sebabnya yang kita dapat dari kebangkitan ini, yaitu kita memiliki kekuatan yang dahsyat, yaitu kuasanya yang diberikan dan dijanjikan kepada kita nanti pada waktu dia berbicara di sana. Waktu dia berbicara di dalam kitab suci. Dan bagi kita yang sudah ada sekarang ini, kita tinggal menikmati kuasanya yang dahsyat itu. Sebab itu kita berdoa untuk COVID-19 ini. Bagaimana cara kita berdoa? Supaya kita tidak terjebak di dalam debat teologi. Kita berdoa begini. Tuhan kan sudah memang ajarkan cara kita berdoa. Yang pertama tentunya kita memohon ampun segala dosa kelemahan kita. Siapa di antara kita ini tidak ada kelemahan? Tidak ada dosa. Rata-rata kita mengaku bahwa kita memiliki dosa. Dan kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, firman Tuhan katakan sama dengan kita mengatakan Tuhan itu adalah pembohong. Akuilah kelemahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami ini umat yang penuh dengan dosa, kesalahan. Terus bagaimana dengan COVID-19? Apa yang harus kita katakan? Yaitu kita mohon belas kasih dari Tuhan. Tuhan itu maha kasih. Kita memohon, Tuhan, Engkau yang penuh kasih, biar berbelas kasihan kepada kami umat manusia. Kami sadar dosa kami tidak sadar kelemahan kami. Tuhan lalukan itu. Tuhan lalukan itu dari kami umat manusia, terutama kami umat Tuhan, supaya kami ada kebebasan untuk memuliakan Tuhan. Cara ini adalah cara yang baik untuk kita berdoa kepada Tuhan. Sebab kalau kita pakai cara yang lain, mungkin orang akan katakan, oh dia begini dan begitu. Tetapi kita sudah tahu dan kita sadar Tuhan itu penuh kasih. Tidak mungkin dia membiarkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihinya, saudara dan saya. Mari kita berdoa seperti itu. Mohon ampun dan mohon belas kasihan dari Tuhan. Dan kita akan lihat belas kasihan Tuhan akan dinyatakan kepada kita sesuai rencana dan kehendaknya sendiri. Kita akan memohon. Kita bukan memerintah Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi kita. Memohon belas kasih. Sekali lagi memohon belas kasih. Dan inilah makna itu. Ada banyak sebenarnya makna kebangkitan Kristus. Tetapi seperti saya katakan, tidak mungkin saya sampaikan di tempat ini semuanya. Tetapi ada sesi-sesi berikutnya nanti. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Engkau telah berbuat yang indah bagi kami. Mengampuni dosa kami. Melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di mana
Yesus telah bangkit, yang menunjukkan bahwa Dia Allah yang penuh kasih juga bagi kami. Engkau Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa kami di kayu salib. Dengan darah-Mu tercurah di atas bumi ini. Dan tubuh-tubuh penuh dengan bilur-bilur. Semuanya sudah terjadi. Dan pengampunan itu sudah Tuhan berikan kepada kami. Tinggal kami mau berdoa dengan penuh keyakinan kepada-Mu Tuhan. Tuhan, ampunilah kami kalau kami banyak salah di hadapan-Mu. Kalau umat manusia di tengah-tengah dunia ini banyak salah di hadapan-Mu, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Kalau gereja-gereja-Mu juga ada salah kepada-Mu, ampuni. Kalau pimpinan-pimpinan kami ada salah kepada-Mu, ampuni Tuhan. Dan biarlah Engkau melihat dari maha tinggi juga umat-umat Tuhan. Biarlah Tuhan ampuni semuanya. Sehingga kami ada kebebasan memuliakan Tuhan. Ampuni. Biarlah Engkau berbelas kasihan kepada kami ya Bapa. Berbelas kasihan kepada kami ya Yesus Kristus. Engkau yang penuh kasih. Engkau yang mengasihi kami. Angkat semua permasalahan kami. COVID-19 yang menakutkan ini. Tuhan singkirkan. Tuhan singkirkan. Supaya kami umat-umat Tuhan ada kebebasan untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan beraktivitas mencari untuk kebutuhan kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kasih-Mu tercurah bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa. Bagi kami umat-umat-Mu yang ada di tempat ini, yang mendengarkan melalui YouTube, melalui Facebook, Tuhan tolong juga ampuni dan biar berbelas kasihan bagi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, kehendak-Mu jadilah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Kami kembalikan kepada Ibu Gembala untuk melanjutkan acara ibadah kita. Puji Tuhan, kita telah dengar firman Tuhan yang dapat memberikan kekuatan bagi kita semua pada saat pagi hari ini. Kita angkat itu pujian. Hidup ini adalah kesempatan yang kita akan memberikan persembahan kita. Hidup ini adalah
kita saat pagi hari ini. Kegiatan seperti biasa. Dan sejak kita sudah bangkit, mari kita akan akhiri ibadah kita. Angkat pujian, oh besar anugerahnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Yang kau nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh sehat kuat Tuhan, karena anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami telah menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Kami percaya semuanya sudah menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu yang kudus. Kami juga telah dengar firman-Mu, kebenaran firman-Mu yang dapat memberikan kekuatan dalam hidup kami. Di tengah-tengah kami hidup di dalam dunia ini Tuhan, dengan menghadapi masalah COVID-19 ini Tuhan, kami hanya mau datang kepada Tuhan karena kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan Tuhan bagi kami. Kami telah memberikan persembahan, berkatilah persembahan kami, kecil besar persembahan yang kami berikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau pilih dari tempat yang maha tinggi, Engkau akan balas berkat berlipat kali ganda. Berkatilah pekerjaan umat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Pekerjaan mereka yang berbeda-beda Tuhan, tolong mereka semuanya. Baiklah mereka sebagai pegawai negeri, sebagai wira swasta, sebagai pedagang, petani, pengusaha, pekerja di perusahaan, sebagai dokter Tuhan, berkatilah mereka semuanya, sehingga mereka dapat menikmati berkat-berkat Tuhan lewat usaha kerja mereka. Sebab itu kami serahkan semuanya kepada Tuhan, dan Tuhan berikan mereka selalu kekuatan, kesehatan, baik orang tua sampai kepada anak cucu mereka, diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan dimanapun pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sungguh baik, sangat baik buat kami. Tolong juga keluarga kami Tuhan, anak-anak kami yang bersama-sama dengan kami dan tidak bersama-sama dengan kami. Dalam pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan juga kami boleh alami dan kami boleh rasakan buat anak-anak kami semuanya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh luar biasa yang kami puji dan kami sembah dalam kehidupan kami.
Kami tetap menyerahkan hidup kami sepanjang minggu yang berjalan ke dalam tangan Tuhan. Dalam setiap aktivitas kami, Tuhan lindungilah kami. Biar Tuhan selalu lindungi, biar Tuhan selalu berkati kami Tuhan. Dimanapun kami pergi dan kami berada, kami ada dalam naungan Tuhan selalu. Baik kami sebagai orang tua, sebagai anak cucu kami juga dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau telah mendengar setiap doa dan seruan yang kami boleh naikkan kepadamu pada saat ini Bapa. Kami akan menerima berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita akan menerima berkat Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, biarlah kita kembali ke tempat masing-masing dengan membawa berkat yang telah kita terima pada saat ini kepada mereka yang belum percaya kepada kebangkitan Kristus dan belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan dengan berita ini mereka dapat diselamatkan. Terpujilah namamu. Terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Allah yang duduk di maha tinggi kerajaan sorga, Allah yang memiliki berkat yang berkelimpahan baik di sorga, bahkan di bumi ini, yang dijanjikan diberikan kepada kita semua umat yang percaya kepadanya. Bahkan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, membimbing, menuntun, mengkuatkan, menghibur kita, bahkan memberikan kemenangan sampai hari Maranatha. Yesus datang kedua kali di awan-awan, jemput kita, selamatkan kita semua masuk dalam kerajaan yang kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, selamat hari Minggu.